rambutnya gelombang. Terus dia pakai pakaian pendaki, pakai kaos, pakai manset yang hitam. Duduk kayak di kursi gitu. Terus dia begini tangannya dan dia copot-copotin tangannya. Dia malah menceritakan gitu Gunung Lawu di zaman dahulu banget. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue tidak membawakan cerita ya, tapi gue menghadirkan langsung narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada Mbak Milda. Terima kasih banyak Mbak Milda udah jauh-jauh datang nih. sama-sama Mang. Pada video kali ini Mbak Milda akan menceritakan kejadian di gunung mana nih Mbak? Gunung Lawu. Gunung Lawu lagi, oke. Gunung Lawu. Dan teman-teman semua kan pasti tahu, kita ketahui lah Mbak ya, bahwa Gunung Lawu terkenal dengan angkernya lah ya, atau terkenal dengan mistisnya gitu. Betul. Nah, kalau boleh Mbak sedikit kisi-kisinya nih terkait pengalamannya Mbak Milda saat itu. Dimana di Gunung Lawu ini gue banyak menemukan sosok dan bentuknya tuh nggak KPG gitu, kuntilanak, pocong, genderuwo. Oh, KPG, oh ya, kuntilanak, pocong, genderuwo, bukan komunitas pendaki gunung ya? Oh, oke. Bukan. Bentuknya tuh nggak seperti mereka, unik gitu. Dan di situ ada satu sosok yang bikin gue sedih, itu aja. Oke, tentunya selain itu juga banyak juga Mbak ya? Oke, kejadian-kejadian yang di luar batas nalar. Nah, Mbak Milda juga punya Spotify nih Mbak ya? Oke, kalau boleh tahu Mbak, bukan channel, tapi apa ya kalau Spotify? Akun ya berarti ya? Akun podcast gitu. Akun podcast, apa Mbak? Jadi teman-teman, gue punya podcast namanya Setengah Sayap. Kalian bisa dengerin gratis di Spotify. Jadi temanya ini menceritakan tentang kisah putus. Kenapa? Kalau gue sih pengennya tuh kan setiap kisah putus ada pelajarannya ya, yang bisa dipetik, atau sudut pandang gitu. Biar netizen atau pendengar bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita itu aja. Kayak gitu, tentang relationship sih. Relationship, berarti tadi ya setengah sayap. Betul, setengah sayap berarti, oh iya ya, bisa ngebayangin. Ada pasti ada ininya Mbak ya. Ada historinya kenapa dibikin setengah sayap gitu ya, dan dibikinnya akun Spotify. Oke. Dan teman-teman tadi ya, untuk yang kepo-kepo terkait dengan relationship hubungan gitu kan, langsung aja nih ke Spotify-nya Mbak Milda, yaitu Setengah Sayap. Sebelum kita memasuki ceritanya nih, gue pengen kasih tahu dulu nih Mbak ke teman-teman semua. Biasa ya, hoodie yang gue pakai nih Mbak, ini dari produknya Hoodieku Mbak. Iya. Dan Hoodieku ini adalah produk lokal dari Indonesia. Oh, lokal. Betul. Jadi ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, teman-teman semua berarti sudah mensupport Mbak ya. Betul. Produk-produk asli Indonesia. Produk lokal. Betul sekali. Dan ini pengen kayak gini nggak Mbak? Bahannya kayaknya adem Bang. Betul, Iya, adem banget. soalnya. Biasanya kan kalau kita pakai jaket hoodie gitu kan, terus panas. Ini kan tebel tapi adem. Betul. Ini juga sangat outfit yang sangat cocok ketika untuk apa sih, nongkrong-nongkrong gitu kan, dan santai-santai udah adem banget. Dan teman-teman semua bisa dapetin di marketplace yang tersedia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga Instagram dari Hoodieku itu sendiri. Jadi tunggu apa lagi, mumpung ada THR, pasti kan ada nih dari om, tante gitu kan. Daripada THR-nya kebuang sia-sia nggak jalan-jalan, mendingan langsung beli produk dari Hoodieku. Bagaimanakah kisah dari Mbak Milda ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada channel YouTube Sumar Adi Wijaya atau terkenal dengan sapaan Bang Umang yang sudah memberikan gua untuk bercerita di channel ini, dimana pada video kali ini gua akan bercerita pengalaman mistis gua ketika mendaki ke Gunung Lawu
di akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober. Karena gue ingin bercerita ada sebab dan akibat, jadi gue ceritain dulu sedikit sebelumnya dengan pengalaman mistis gue yang sudah gue ceritakan di channel Grite. Itu menyambung ke perjalanan gue mendaki ke Gunung Lau, dimana ketika dengan kesensitifan gue ini, gue memutuskan mendaki ke Gunung Lau tuh banyak keresahan yang timbul. Misal gue kayak searching apa sih yang dilarang di Gunung Lau, kayak ada rumor yang beredar jangan pakai baju hijau. Nah itu gue yang jadi parno sendiri, sampai akhirnya gue bilang ke teman-teman jangan ada yang pakai outfit warna hijau ya, kayak gitu-gitu. Dan gue mencari tahu gimana nih caranya dengan kesensitifan gue ini gue mendaki dengan aman tanpa melihat hal-hal seperti itu atau tanpa mengalami kejadian yang seperti di cerita-cerita lain lah pokoknya. Sampai akhirnya temen gue ini bilang kalau misalnya kita mau datang ke tempat itu atau mau mendaki ke tempat itu, usahain baca doa dulu dan kita kirim Al-Fatihah. Untuk yang beragama muslim ya, kirim Al-Fatihah, doa ke tempat yang kita tuju. Nanti filosofinya akan seperti ini. Misal dari sananya, dari Gunung Launya, oh ada yang ngirimin doa nih ke gua. Siapa nih yang mau namu? Akhirnya H-2 sebelum berangkat ke Gunung Lau, itu gua sudah mulai berdoa, kirim Al-Fatihah, tapi ada beberapa hal yang gua alami. Di situ gua sakit. Di dalam sakitnya ini badan gue panas sampai nggak bisa bangun, rasanya tuh capek banget. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba seperti itu, sedangkan 2 hari lagi tuh gue mau berangkat gitu. Itu gue dilema besar. Tapi di dalam sakitnya gue ini, ketika dalam keadaan tidur, rasanya tuh banyak yang datang ke rumah, dalam tanda kutip sosok gitu ya, tapi banyak, cuma nggak detail bentuknya seperti apa, nggak banyak yang datang terus kebesit, oh ini dari Gunung Lau gitu. Tapi masa iya, gue tuh masih yang kayak gitu. Ya entah kalian menanggapinya seperti apa, balik lagi ke pribadi kalian masing-masing, tapi itulah hal yang gue alami. Sampai akhirnya gue berdoa, gue bilang, ya Allah, tolong pulangkan mereka, hamba gak kuat. Gue bilang kayak gitu, gue doa kayak gitu. Nah entah setelah gue berdoa kayak gitu, udah mulai itu badan gue entengan. Sampai H-1 tuh gue udah mulai, oke nih gue udah fit lagi, gue udah sehat lagi, oke gue siap untuk mendaki ke Gunung Lau. Karena dengan kesensitifan gue ini, gue gak mau yang nyari-nyari atau kayak gimana. Justru gue kayak ingin menghindari gitu hal-hal seperti itu, karena gue ingin menikmati keindahan atau panorama sabananya Gunung Lau. Kan terkenalnya di situ. Sampai akhirnya berangkatlah gue waktu itu di hari Rabu malam Kamis dengan kendaraan pribadi. Gue dengan teman-teman total 7 orang. Tapi ya mau gimana ya, namanya sudah sensitif seperti ini, ada aja gitu yang kelihatan. Di jalan tol, di tol Karawang, di situ gue kan posisi duduk di tengah. Jadi depan 2 orang, tengah 3, di belakang 2 orang. Gue duduk di posisi tengah yang mana kalau ini kelihatan kan dari jalanan tuh, kelihatan dari kaca mobil, kelihatan di depan gitu. Baru mau pules, baru mau tidur, udah yang mau begini, itu tiba-tiba set lewat satu sosok yang menurut gua nih bentuknya unik. Di situ gua lihat di detail, sosoknya tinggi banget, ada 2 meter lah ya kurang lebih. Terus dia pakai baju putih, lusuh, bajunya panjang, dan ada sisa kain 1 meter lah kurang lebih, jadi kayak kain pengantin gitu. Tapi ini mukanya agak aneh gitu. Anehnya bentuknya kayak tengkorak, botak, terus tulang-tulangnya warna putih. Pokoknya bagian daerah tulang pipi warna putih, tapi di sininya tuh bukan tulang, jadi kayak serat-serat putih, benang halus gitu. Nah ketika dia lewat, dia tahu nih gue ngeliat. Sampai akhirnya kepala dia nih kayak yang langsung nengok ke gue gitu. Jadi gue kaget di situ. Dia kaget, gue juga kaget. Jadi kayak yang sama-sama, wah ada yang lihat nih. Oh gue juga lihat dia nih, kayak jadi papasan. Jadi kayak nyamping gitu kan dia jalan. Terus tiba-tiba nengok ke gue kaget. Di situ gue langsung istighfar, langsung baca-baca. Disitulah gue mulai timbul keresahan.
Pikir gue, duh di jalan tol aja gue ngeliat, gimana nih di Gunung Lawu. Tapi tetap doa gue nggak putus di situ, tetap gue misi-misi sampai akhirnya gue tiba di base camp Candi Ceto hari Kamis pagi jam 10. Jadi gue dan teman-teman memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu melalui atau via jalur Candi Ceto di situ. Nah, karena anak-anak atau teman-teman gue ini masih capek, istirahat dulu, packing ulang, sampai akhirnya jam 2 nih kita putusin, oke, naik nih, udah pada siap. Di situ sempat ada briefing sedikit dari yang jaga si Maksi, dia bilang jangan ngecamp di pos 4 katanya. Alasannya karena lahannya atau daerahnya tuh sempit, takutnya kayak nggak dapet lahan gitu untuk diriin tenda. Terus si mbak yang jaga si Maksinya ini juga bilang, dia bilang jangan kaget ya, nanti di trek dari pos 3 ke 4, 4 ke 5 itu akan curam banget katanya gitu. Ya gue mewajarkan ya, namanya gunung kan, nggak ada jalanan yang indah, tapi enak gitu dinikmatin. Terus ya udah, oke, selesai briefing, mulailah jalan. Sampai di pos 1 kurang lebih itu sekitar jam 4 sore. Di situ ada hal unik yang gue lihat, di mana di pinggir pos itu ada kayak papan atau tempat bunga dan dupa gitu. Pikir gue, oh ini kayak di Bali ya, ada, gue bilangnya sajen ya, sajen, tapi gue nggak tahu tujuannya itu buat apa, entah itu budaya masyarakat situ atau bagaimana. Oh ada kayak gini gitu. Dan di situ tuh dupanya masih berasap gitu, masih nyala kayak baru dinyalain. Terus ya udah lanjut lagi, sampailah akhirnya di pos 2 sekitar jam 5:30 sore ya waktu itu. Rencana sih pengennya tuh ngecamp di pos 3, tapi karena banyak pendaki-pendaki yang turun, banyak yang bilang mendingan ngecampnya di pos 2 aja, soalnya pos 3 ini rame, udah kayak pasar katanya. Ya sudah, lagian juga udah masuk maghrib kan, ngecamp lah kami di pos 2 waktu itu. Di situ masak-masak, have fun, biarpun ada gerimis sedikit. Nah, malamnya nih guys, malamnya ini gue pengen pipis jam 2 malam. Minta anterin lah ke suami. Kebetulan suami waktu itu ikut ngedaki juga. Gue pipis di belakang shelter. Di pos 2 itu kan ada kayak shelter gubuk rumah gitu ya. Nah, di situ di belakangnya ada lahan sedikit lah. Di situ tuh gue pipis. Di situ sudah mulai mendengar suara ketawa dari belakang. Ketawanya nih kenceng gitu. Biasa ketawa kuntilanak yang kayak gitu. Terus waduh, udah tuh gue langsung yang misi-misi, gue nggak ganggu. Kalaupun mau menandakan mereka ada ya gue sudah paham, sudah tahu gitu. Ya sudah, itu kejadian yang ada di pos 2. Sampai besoknya, tiba di hari Jumat, mulai mendaki lagi jam 9 pagi. Dimana awalnya itu kan biasalah masak-masak, packing lagi, start lagi jam 9. Kebetulan nyampe di pos 3 itu jam 11 atau setengah 12 gitu. Jadi kita istirahat di situ dulu. Dan ada warung di situ, jadi kita bisa nih mesen nasi atau minuman apa gitu, karena sudah ada warung. Gue pribadi kaget, oh ada warung ya ternyata di pos 3. Ya udah deh, karena kan Lawu tuh terkenal ada warung di puncak kan, di atas yang ada Mbok Iem. Nah di sini di pos 3 tuh sudah ada warung. Ya sudah, istirahat di situ sampai 1 jam ya kurang lebih. Dan di pos 3 itu juga ada tuh tempat untuk menaruh bunga dan dupa di pinggir-pinggir posnya gitu ya. Pos 1 ada, pos 2 ada, pos 3 ada. Jadi pikir gue, oh mungkin di semua pos nih ada tempat-tempat itu. Kemudian mendaki lagi jam 1:30 dan sampailah jam 4 sore di pos 4. Ini yang katanya angker. Nah karena sudah diwanti-wanti jangan ngecamp di situ, dan kita juga nggak mau juga gitu ya, karena sudah ada rumor yang beredar. Jadi ya udahlah, cari aman. Tujuan kita selanjutnya adalah bermalam di pos Gupakan Menjangan. Jadi dari jam 4 sore di pos 4 istirahat sebentar, kita lanjut lagi. Dan benar,
apa yang si Mbak penjaga Simaksi bilang, treknya itu luar biasa curam dari 4 ke 5. Luar biasa curam, tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Tapi dari 4 ke 5 ini targetnya kan sebenarnya tuh maghrib di Gupakan Menjangan ya. Tapi karena teman-teman gue ini nyantai jalannya, nggak sampai tuh. Maghrib pun kita belum sampai di pos 5 tuh belum sampai. Disinilah ketika momen-momen mau masuk maghrib itu ada cerita lagi. Jadi sebelum masuk maghrib jam 5:30, inget gue waktu itu jalur Gunung Lau itu kayak berkelok gitu ya, berkelok, ada semak. Posisi gue di bagian ketiga atau di baris ketiga. Nah yang depan nih ada Ilham sama Ahong, sepupu gue, cewek. Nah dia tuh udah jalan duluan tuh, udah hilang kehalangan tikungan semak gitu. Terus gue teriak nih ke mereka, gue bilang, Ahong, Ilham, tungguin. Ya Mil, di sini ditungguin di belokan, katanya gitu. Oke, karena gue jalan sendiri di jalur itu, gue cari temen dong. Ada suara terdengar dari belakang nih, kayak suara benturan dari punggung sama keril, karena kan jalur gunung tuh kayak turun naik gitu kan. Nah pas turun tuh kebentur-bentur kan tas keril sama punggung. Wah ada orang nih di belakang. Biasanya tuh yang di belakang suami gue. Sampai akhirnya gue sambil jalan sambil nengok gini, mau ngajak ngobrol rencananya ke suami gue nih, gue bilang nggak ada siapa-siapa di belakang. Sampai akhirnya gue sempet panik, tapi masih coba untuk menenangkan diri. Gue memutuskan untuk diam di situ, karena kalau misalnya gue panik dan gue lari sana sini, itu kan jalur gunung, kesandung nanti masuk jurang, itu yang jadi membahayakan gitu kan. Jadi mau situasi seperti apapun, gue mencoba untuk tenang. Sampai akhirnya gue teriak nih, gue bilang, iya tunggu. Ternyata tuh suami gue nih masih jauh banget. Ya udah gue tungguin dengan hawa-hawa yang merinding gitu kan. Ya sudah, Alfi udah ada. Terus ya udah gue mulai jalan lagi ke depan, nyusul Ilham sama Ahong waktu itu. Tibalah maghrib, briefing lagi sama teman-teman. Mereka bilang, nih kita ada trekking malam, mau gak mau jangan lupa headlamp disiapin, jangan sorot kemana-mana, tetap dijaga koordinasinya, harus perhatiin depan belakang. Nah dari situ mulai deh jam 7 malam tuh kita start lagi. Itu belum sampai pos 5, belum sampai. Di sini Alfi, suami gue, yang menemukan atau dia melihat sosok. Dia cerita ke gue setelah turun gunung. Dia bilang malam itu setelah mulai untuk jalan lagi, entah kenapa dia fokus ke sebelah kiri, di mana itu adalah jurang. Jadi headlamp dia nih nyorot ke kiri. Dari sorotan senternya itu dia melihat ada leher, ada badan yang besarnya luar biasa, pakai baju putih, dan itu tinggi banget. Karena yang dia sorot nih itu adalah badan, ke bawahnya adalah kaki. Jadi kalau misalnya mau lihat kakinya segimana, ya lo harus turun jurang gitu. Dari situ Alfi langsung kaget, langsung dia udah fokus aja deh ke depan. Gue nggak mau nih, biarpun di sebelah kiri atau ada apa nih, gue nggak mau nengok lagi karena sudah melihat sosok itu gitu. Akhirnya berjalan sampai akhirnya jam 8 malam ya waktu itu kalau nggak salah, karena gue udah sedikit lupa juga. Sampailah di pos 5, di mana di pos 5 ini sudah memasuki sabana Lau, Gunung Lau. Sudah hamparannya tuh udah luas. Itu kalau misalnya pagi mungkin udah cakep banget. Sayang banget kan gue ini dan teman-teman datangnya ke sana malam. Di situ pun ada lagi tuh tempat untuk menaruh dupa dan bunga gitu. Cuma ya udahlah, oh berarti fix nih di setiap pos ada. Di situ gue ditanya oleh pendaki lain. Dia bilang, "Bang, baru datang ya?" Pendaki ini nanya nih ke temen gue, si Toge. "Baru datang ya?" "Iya bang, kenapa? Ngelihat ada pendaki nggak? Cewek 3 orang," katanya gitu. "Oh, enggak bang.
Karena kenapa ya bang, awalnya gitu tuh, teman gue nanya kenapa ya, oh nggak apa-apa. Enggak bang, soalnya ketika kita naik nih dari pos 3 itu tuh udah banyak banget yang nanya, ngelihat pendaki nggak cewek 3 orang pakai baju putih segala macem, bukan abang aja soalnya yang nanya kayak gitu katanya. Tapi ya gimana, namanya kita nggak lihat kan, jadi jawabnya oh nggak tahu ya bang gitu, nggak tahu. Nah si abang ini tuh nanya, entah mungkin itu temen satu pendakiannya dia atau bagaimana, gue nggak paham dan gue nggak ikut campur juga terhadap obrolan itu, gue cuma menyimak aja gitu. Tapi ya berpikir juga, ini 3 pendaki cewek ada yang kepisah, tapi gue nggak tahu dia masih statusnya hilang atau bagaimana, gue nggak tahu. Nah sudah dari situ, oh ya udah bang nggak apa-apa kalau nggak ngelihat, kata pendakinya gitu. Sambil nanya, bang pos Gupakan Menjangan dari pos 5 ini berapa menit lagi? Oh deket kok bang, jalan aja paling nyampe 10 menit katanya gitu. Ya sudah dari situ tim gue koordinasi, gimana kalau kita lanjut aja ke pos Gupakan Menjangan, karena sebentar lagi gitu kan. Ya sudah, mau bagaimana lagi, karena targetnya itu adalah ngecamp di pos Gupakan Menjangan. Di situ sebenarnya gue sudah mulai mual, tapi mualnya ini bukan mual yang sakit mah gitu ya, karena gue juga punya mah, jadi rasa mualnya ini beda, tapi masih gue tahan. Nah dari situ jam 8 lewat mulai lagi beranjak dari pos 5 ke pos Gupakan Menjangan, dimana di jalur itu ada sedikit jalan yang benar-benar menanjak. Nah di sini nih udah mulai gimana ya diceritain itu, gue mulai menemukan sosok tapi dia melayang. Jadi ceritanya ketika di jalur tanjakan itu, gue bilang ke teman gue, break dulu ya. Oh iya, ya udah, gue juga mau sekalian ganti senter di headlamp, kata temen gue kayak gitu. Ya udah break nih. Biasa kan kalau break namanya pendaki pasti nyenderin tas carrier-nya di pohon gitu kan, sambil pegang lutut kayak gini. Ketika teman-teman gue mengganti baterai headlampnya, gue fokuskan ke bawah. Baru nih mau keluar nih di tenggorokan gue gitu, gue baru mau bilang, jangan break di jalan, gue bilang. Mau ada pendaki yang naik. Hampir mau keluar kayak gitu. Udah mau ngomong kayak gitu nih gue. Tapi gue tengok lagi, bentar. Kok pendakinya nggak pakai headlamp ya gitu. Pas gue lihat lagi, ternyata itu adalah gumpalan asap yang bener-bener menggumpal, tebel, dan dia bergerak, dia jalan. Tapi jalannya tuh nggak napak ke tanah. Misalnya ini tanah gitu ya mendaki, maksudnya ini tanah menanjak, ini si asap gumpalan. Dia nih jalannya gini, melayang, nggak napak tanah sama sekali, dan itu semakin deket. Tapi semakin deket semakin gue perhatiin, dia malah belok ke semak-semak. Di situ gue merinding luar biasa, gue nggak tahu itu apa. Akhirnya gue meluk dengkul lagi begini. Tapi sambil yang merinding, orang lihat gue kedinginan. Padahal itu gue lagi merinding luar biasa. Tetap gue nggak cerita ke anak-anak karena ada ini ya. Gue tuh berpikir kalau gue cerita saat itu juga, takutnya nih rasa takut gue menular ke teman-teman yang lain. Akhirnya gue pendem di situ. Ya sudah gue bilang. Ya udah, akhirnya naik lagi, tiba di pos Gupakan Menjangan sekitar jam 9 malam. Tiba di situ, teman-teman yang lain lagi pada sibuk masang tenda. Gue izin pamit untuk, bilangnya sih ke anak-anak gue pipis. Padahal tuh gue muntah. Gue minta ditemenin suami gue melipir gitu, gue bilangnya pipis. Padahal di situ gue bener-bener muntah. Dan muntahan yang gue keluarin itu bukan makanan yang gue makan, kayak muntah air. Aneh deh pokoknya. Terus di situ gue bilang ke suami gue kalau tadi aku ngelihat hal-hal itu gitu. Terus suami gue bilang, ya udah jangan dipikirin dulu, kamu fokus pendakian aja, mereka cuekin aja, kata suami gue gitu. Ya udah, akhirnya gue cuekin, gue muntah, udahannya gue baca-baca. Di situ kelihatan banget tuh gue lemes, gue ngedrop. Teman-teman gue yang lain taunya gue ngedrop. Akhirnya gue disuruh istirahat di dalam tenda. Berarti itu malam Sabtu kan ya. Istirahat dalam tenda, yang lain udah selesai bikin tenda.
jam 10 malam. Harusnya gue nih sama sepupu gue Ahong yang masak. Tapi karena posisi gue lagi ngedrop, akhirnya si Ahong sama temen gue yang lain gitu, yang cowok yang masak. Nah, karena harusnya gue yang masak kan, tapi karena posisi gue lagi ngedrop, jadinya nih Ahong, sepupu gue sama teman-teman gue yang lain yang masak. Ketika mereka masak, pintu tenda tuh agak sedikit kebuka. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka obrolin, itu masih kelihatan sama gue, karena gue request tendanya nih hadap-hadapan. Jadi pintu ketemu pintu, baru ditutup sama flysheet. Dari situ, sepupu gue nih Ahong bilang gini, lihat deh itu di sebelah kanan itu apa ya, putih-putih katanya. Mana? Lu jangan bikin takut katanya. Oh awan, itu mah awan katanya gitu. Masa awan? Iya awan. Nah dari situ gue mikir dong, nih si Ahong lihat apa? Soalnya nih sepupu gue yang namanya Ahong juga termasuk yang sensitif juga gitu kan. Tapi teman-teman bilang itu awan. Ayo sudah deh. Dan gue juga tidak mencampuri obrolan itu. Sampai akhirnya gue tidur. Kebangun lagi tengah malam pengen pipis. Lagi-lagi gue minta anterin suami gue, pengen pipis temenin, ayo. Udah kan nih, keluar tenda. Pas pulangnya, entah kenapa pandangan gue ini fokus ke pohon gede yang dilihat Ahong. Di situ pohon gunung kan gede-gede ya. Kalian bisa searching di Gupakan Menjangan deretan pohon-pohon gitu kan. Di salah satu deretan pohon itu gue melihat sosok yang sedang mengintip. Misalnya ini pohon nih, dia ngintip gini nih. Itu sosoknya bener-bener menurut gue unik. Karena apa? Bentuk kepalanya segitiga. Dia tinggi. Baju putih, lusuh, panjang. Tapi mukanya ini kayak ikan pari gitu. Di situ gue yang Allahu Akbar. Ada lagi aja gitu, Allahu Akbar. Udah dari situ gue langsung tutup mata. Ayo cepet masuk tenda, cepet, gue bilang gitu. Ya sudah, akhirnya gue masuk tenda deh. Di situ gue merasa gelisah, terus juga yang tetap doa tuh nggak pernah putus gue. Ya sudah, dari situ biarpun sempat kepikiran terhadap sosok yang gue lihat, tapi alhamdulillah gue bisa ngejalanin rasa itu semua. Akhirnya tiba nih hari Sabtu rencana summit, tapi karena kondisi biasalah bangun pagi di gunung itu, sebagian ya mungkin ada yang on time, sebagian ada yang males nanti aja gitu. Sampai akhirnya nih hari Sabtu rencana hiking ke puncak tuh jam 7 kami baru berangkat, jam 7 pagi. Kalau kata pendaki lain, dari Gupakan Menjangan ke puncak itu 2 jam. Ya sudah kan, di situ kita rencana ya udah kita makan pagi di Mboiem aja. Dari berangkatlah kami jam 7 pagi untuk mencapai puncak, melewati sabana, kemudian juga melewati Pasar Dieng yang terkenal pasar setan. Di sini ada kejadian yang bikin gue sedih gitu ya. Dimana di Pasar Dieng ini gue minta break. Guys, break ya, gue bilang. Oh ya udah Mil, katanya. Ketika break itu kan di Pasar Dieng udah mulai ada pohon-pohon cantigi ya yang tingginya sedada. Gue break nih, terus gue ngeliat ke arah kiri. Pandangan gue nih fokus kan ke pohon cantigi yang tingginya sedada. Misalnya pohon cantigi, lama-lama ada sosok nih, sosok pendaki di belakang pohon cantigi itu. Rambutnya gelombang. Terus dia pakai pakaian pendaki, pakai kaos, pakai manset yang hitam. Yang gue lihat kaosnya tuh warna abu-abu. Terus dia pakai celana gunung lah ya. Itu tatapannya sendu banget, sedih. Sampai akhirnya gue yang ngeliat pun tuh antara takut, antara sedih, antara gimana ya, galau gitu. Di situ ada rasa sedih yang luar biasa banget. Sampai akhirnya, tapi gue sadar itu bukan manusia gitu, itu sosok. Sampai akhirnya gue bilang dalam hati, maaf, gue bilang, gue nggak bisa tolongin.
Karena dari sorot mata dia itu sendu dan kayak mau minta tolong. Nah dalam hati gue bilang, maaf, gue gak bisa tolongin. Maaf ya, gue bilang kayak gitu. Ketika gue sudah selesai bicara seperti itu, sosok itu menghilang. Dan jadilah gue naik dengan hati yang sedih gitu. Sedih. Ini juga nggak gue ceritain ke teman-teman. Gue cuma ngerasain feel-nya aja, sedih, mendaki dengan hati yang sedih. Baru deh sampailah di tempat atau di warung Boiem sekitar jam 9 pagi. Di situ anak-anak sarapan, segala macem, sambil makan, gue sambil kepikiran terhadap sosok itu gitu ya. Galau, campur aduk. Ada rindu, ada sedih, ada penyesalan gitu. Campur aduk. Tapi ya gue juga nggak mau yang nggak mau yang terlalu mikirin banget gitu, karena gue pengen naik gunung nih, gue pengen menikmati keindahan laut, kenapa gue malah merasakan yang lain gitu. Ya sudah, dari situ, dari Boiem, alhamdulillah bisa muncak di puncak Gunung Lawu di jam 10 pagi. Nah, ada kejadian aneh yang menurut gue aneh ya di puncak Gunung Lawu ini, dimana kan Gunung Lawu itu terkenal dengan burung jalak. Burung jalak dimana dia menjadi guide untuk pendaki-pendaki yang tersesat. Di situ di puncak itu ada tuh burung jalak. Buntutnya warna kuning ya kalau nggak salah. Badannya gue lupa warna apa. Di situ gue ngebatin nih, burung nengok dong, nengok, gue bilang gitu. Itu dia beneran nengok, bener dia nengok. Sampai akhirnya gue kaget, beneran nih nengok. Saat itu juga ketika gue minta dia nengok gitu, terus dia nengok, dia ngeliatin aja. Ada ngeliatin itu beberapa detik, baru dia melipir lagi kemana gitu. Di situ gue yang mikir, aduh ini burung bukan ya? Tapi nggak deh, jangan disugesin. Oh ini burung, oke burung, mungkin kebetulan, pikir gue kayak gitu. Sudah akhirnya turun nyampe di pos Gupakan Menjangan sekitar jam 12 siang. Itu hujan deras, dikirain bakal reda gitu ya, ternyata enggak. Di situ mulai ada koordinasi lagi sama teman-teman yang lain mencari baiknya, karena Sabtu itu rencananya kita turun, tapi karena hujan banyak kemungkinan yang akan terjadi kalau kita maksain, entah tergelincir atau apa, karena treknya juga curam. Jadi ambil baiknya aja deh, yang mana mau nggak mau kita ngecamp lagi nih di pos Gupakan Menjangan. Gue sih berdoa semoga gitu ya tidak ada sosok yang gue lihat di malam sebelumnya gitu. Ya sudah, hujan deras sampai malam. Di situ ada pendaki yang hipotermi, 2 orang, gue lupa asalnya dari mana. Dia temennya nih udah yang agak panik, minta emergency blanket ke pendaki-pendaki lain. Untungnya teman-teman gue nih bawa emergency blanket, jadi bisa kasih gitu ya, sama ngasih minyak kayu putih atau obat-obatan. Dan di situ sayangnya belum ada yang datang tuh. Nah sayangnya malam itu nggak ada ranger di situ, tapi dibilangin biasanya ranger naik pagi katanya. Tungguin aja ya sambil dikasih penanganan. Oh ya udah, malamnya di posisi hujan deras, terus gue tidur setengah sadar di dalam tidur gue. Tiba-tiba gue melihat Pertapa ini rambutnya panjang, gelombang, kayak Ki Joko Bodo zaman dulu gitu ya, rambutnya panjang gelombang. Dia telanjang dada dan dia pakai kayak celana silat gitu, warnanya hijau kuda lah, pokoknya hijau kayak gitu deh, hijau gelap gitu, kayak gitu. Terus dia lagi sila, tangannya begini gitu, tangannya begini. Terus dia senyum, tapi posisi dia merem, dia senyum. Gue dalam hati gue tanya, kamu siapa? Gue bilang. Terus dia senyum. Dia malah menceritakan gitu Gunung Lawu di zaman dahulu banget. Dia bilang Gunung Lawu tidak seperti ini di zaman dahulu. Dia bilang di mana Gupakan Menjangan itu banyak ladang bunga, ada bunga lavender. Ditampakin tuh kayak di benak gue terbesit gitu, ada bunga lavender, pokoknya banyak gitu bunga-bunga, ada rusa segala macem, damai, asri, wah alamnya luar biasa. Tapi seiring perkembangan zaman,
semua itu sudah hilang. Di situ, oh gitu gue bilang. Terus gue tanya nih ke dia, itu yang sosok kayak ikan pari siapa? Gue bilang, oh itu pengikutku. Dia bilang, pengikut. Ya sudah, kalau memang dia pengikutmu, gue bilang gitu ya, minta tolong untuk jangan nampakin lagi. Karena gue worry, gue manusia biasa ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya, bikin gue gelisah juga gitu. Ya sudah, dari situ berasanya tuh banyak, jadi random gitu, jadi ada yang mau interaksi apa segala macam, berasanya banyak sosok gitu. Dari situ gue maksain bangun, gue minum, gue nggak berani tidur lagi, nggak berani sampai subuh lah ya, karena nih mimpi-mimpi itu bikin gue kepikiran gitu. Kayak di pos 2 ketika gue bermalam setelah gue mendengar suara kuntilanak itu, sama tuh gue dimimpin juga. Jadi mimpinya gue ditampakin sosok pendaki, dia ngebelakangin gue, dia duduk kayak di kursi gitu, terus dia begini tangannya dan dia copot-copotin tangannya. Itu aneh, sampai ini dia ngegerak-gerakin kepala gini, berasa palanya mau copot. Dari situ gue udah langsung bangun dan gue nggak berani tidur lagi. Nah gue tuh takut jadi ke situ gitu, yang horor-horor gue takut. Sampai akhirnya gue bangun lagi. Ya sudah, gue berdoa lagi sampai akhirnya pagi hari di hari Minggu, alhamdulillah hujan sudah reda dan ranger juga sudah datang untuk merescue yang kena hipotermi itu 2 pendaki. Dan akhirnya turun, alhamdulillah sampai di base camp Candi Ceto itu sekitar jam 4 sore. Sampai di base camp, anak-anak rapi-rapi. Terus gue baru naruh tas. Gue bilang ke sepupu gue yang cewek, Hong, ayo kita makan, rapi-rapi nanti aja, gue lapar. Gue bilang, makan nih di warung. Si ibu warung nih udah yang gini, baru turun ya mbak, katanya. Oh iya, kenapa bu? Itu gimana, yang ada yang hipotermi ya 2 orang. Terus gue kaget tuh, gila infonya cepet banget gitu ya, meluas gitu kan. Oh iya bu, tapi alhamdulillah kayaknya sih udah di rescue sama ranger. Tapi nih si ibu ini tidak menanyakan pendaki 3 orang cewek itu yang gue bilang pakai baju putih, yang dia belum ketemu temannya nih, nggak ada. Jadi pikir gue, oh mungkin sudah ketemu. Dan gue juga cari-cari kan di IG, oh nggak ada nih ya, berita 3 wanita pendaki hilang kayak gitu-gitu tuh, alhamdulillah nggak ada. Gue kira kejadian horor gue cuma sampai di situ aja, ternyata tidak. Dimana nih kan gue banyak nih mengalami hal-hal mistis, gue pendem sendiri, dan akhirnya gue ceritain sama anak-anak ketika sudah mulai turun. Maksudnya ketika di mobil gitu udah mulai pulang. Dan kita mau pulang pun juga kayak masih ketahan gitu, soalnya jam 5 sore atau jam ba'da maghrib gitu ya, itu hujan deras, banyak kabut, dimana jarak pandang tuh cuma 1-3 meter, dan kita nggak dibolehin pulang sama orang base camp, bahaya katanya. Sampai akhirnya kabut mereda, kita pulang jam 9 malam. Di mobil gue cerita nih sama anak-anak, kalian nemuin gak sih hal-hal mistis? Apalagi Ahong gitu, sepupu gue, kebetulan dia waktu itu lagi haid. Ahong nih bilang, enggak sih Mil, gue gak ada. Oh yaudah, alhamdulillah, yang lain gak ada. Jadi yang nemuin mistis itu cuma gue sama suami gue. Tapi setelah gue menceritakan itu, tiba-tiba si Ahong nih udah yang, Mil, pegang leher gue Mil, pegang leher gue. Kenapa? Gue bilang. Pas gue pegang, itu gue langsung mual. Gak tahu kenapa, kok gue langsung mual ya. Langsung gue bacain ayat kursi. Terus si Ahong nih udah mulai muntah-muntah, tapi muntahnya ini kayak gue waktu itu di gunung, muntahnya muntah air. Jadi makanan yang dia makan bersama gue waktu itu di warung nggak keluar, jadi cuma muntah air doang. Pas sudah gue bacain ayat kursi, dia udah mulai tenang. Terus dia bilang, tadi tuh tiba-tiba ini gue nih leher berat banget. Terus gue mual, tapi pas lu udah pegang, lu bacain, hilang, kata dia gitu. Ya wallahu alam ya itu hal apa. Tapi setelah dari situ sampai ke perjalanan pulang, alhamdulillah tidak menemukan yang namanya sosok-sosok itu lagi. Itu dia cerita perjalanan gue ke Gunung Lau di akhir Oktober 2020.
Nah itu teman-teman semua cerita dari Mbak Milda nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2012 Mbak ya. 2020. Oh 2012. Di bulan Oktober itu ya. Betul. Nah di sini terjadinya suatu hal mistis itu memang ternyata ada perjalanannya Mbak ya. Betul. Ya tadi seperti disinggung sama Mbak Milda bahwa nggak ketika mendaki Gunung Lawu juga nggak semata-mata ngeliat tapi ada historinya masing-masing. Nah ini pertama kali kejanggalan itu adalah ketika memasuki tol Karawang. Iya. Nah di situ tol Karawang tahu banget gimana mindsetnya yang ngebayanginnya. Dan saat itu juga ada seperti sosok yang melintas di tengah tol berarti. Nggak di pinggir tol, tengah tol. Tengah. Dan itu kejadiannya malam sekitar jam 2. Karena kan gue berangkatnya Rabu malam. Iya, iya. Oh berarti sosok itu nyebrang Mbak ya? Nyebrang. Pas nengok dia juga nengok ke arah Mbak Milda. Iya. Dan ternyata dia memakai seperti gaun putih. Dan di belakang sosok itu seperti ada gaun yang lebihannya 1 meter. Tengkorak mukanya. Iya, apa ya emang dulu tahu film Harry Potter nggak sih? Oh, Musuhnya tuh kayak ada Voldemort gitu. Mirip banget kayak gitu. Oke. Makanya gue bilang, oh ini sosoknya unik ya gitu. Itu kejadian pertama. Sebelum sampai di Karanganyar berarti kan Tawangmangu ya kan, betul, Karanganyar. betul. Nah, ketika sampai di base camp itu berarti di hari Kamis Mbak ya. Karena perjalanan itu malam Kamis berangkat. Nah, di sini paginya singkat cerita aja ya, di briefing oleh pihak ranger bahwa jangan bermalam di pos 4 atau Penggik. Iya, pos ya kan? Penggik. Pos Penggik. Dan jangan memakai outfit atau atribut warna hijau kayak gini nih gitu kan. Dan untungnya alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada yang memakai outfit warna hijau Mbak ya? Nggak ada. Oke. Nah ini patut dicontoh untuk teman-teman semua ya. Apapun itu larangannya gitu Mbak ya, harus kita hargai gitu kan. Oke, misalkan kita dengan ilmu kepecinta alaman, kenapa kita pendaki gunung nggak boleh memakai hijau? Karena ketika oknum itu tersasar pasti siluet atau hampir sama kan. Nah, sama kayak lumut. Betul, itu kan secara ilmu kepecinta alaman kan. Oke, kita balik lagi nih. Nah, berarti pada saat itu Mbak Milda malam pertama Mbak ya, di pos 2 Brakseng. Iya, pos Brakseng. Di situ ada sebuah shelter ketika naik sebelah kanan. Ada. Dari seng gitu ya. Dan sebelum itu kan ada pohon besar yang dililitin oleh kain putih itu. Untuk di hari-hari tertentu dan dipercayai bahwa itu adalah pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar yang masih menganut kejawen kayak gitu. Nah, betul. Di pos 2 ini Mbak Milda bermalam dan saat itu kencing kan? Di belakang Brakseng, pos Brakseng itu. Belakang shelternya. Belakang shelter ternyata ada suara seperti cekikikan. Kuntilanak. Ya mungkin itu adalah sebagai wujud gue ada nih, gitu kali ya. Gue ada nih. Betul. Dan ketika malam tiba, ternyata kan Mbak Milda mimpi dulu ya di pos 2 itu kan. Mimpi dulu. Seperti gitu kan, mungkin pendaki dan dia copotin anggota badannya gitu. Jadi itu horor lah ya. Iya sih, gue masih ngebayangin sih bener. Iya. Bener-bener. Misalkan kalau kita ngelihat tok bener-bener seperti gitu kan, seperti pendaki ya, oke lah bisa diterima di visual kita kan. Tapi ini copot. Iya, copot. Sampai akhirnya kepalanya yang mau copot, dari situ udah langsung maksain bangun. Itu udah langsung maksain bangun. berarti kejadian yang keberapa kali tuh. Oke, kita lanjut lagi aja ya, soalnya di ada pertanyaan yang pengen gue fokusin. Oke. Sampai akhirnya pagi tiba Mbak ya, pagi tiba dan memasuki pos 3 mata air itu ya. Di pos 3 mata air itu atau di Cemorodowo namanya, itu ada warung ternyata. Nah, sudah mulai ada tuh di pos 3. Sampai akhirnya berlanjut lagi menuju ke pos 4 yaitu Penggik. Nah, di sini kan Mbak Milda sepintas mengingat pesan dari ranger. Betul. Oh, ini pos Penggik. Pasti gitu kan Mbak ketika pasti. di briefing nih, jangan di sini Mas ya. Iya. Kayak apa sih tempatnya gitu kan? Pas nyampe ternyata emang hawanya sendiri beda. Gue juga ngerasain di pos 4 Penggik itu beda. Ya mungkin itu adalah pesan dari ranger itu sendiri ya. Oke. Nah, saat itu berarti udah mulai mau gelap itu Mbak ya? Udah mulai mau gelap. Maghrib kan tadi ya? Betul. Maghrib. Nah, di sini ada kejanggalan teman-teman semua ketika Mbak Milda ini memutuskan untuk break di tengah jalan dan senderan di pohon, gitu kan? Di situ seperti ada ada bayangan,
Itu malam Mang, pas. Oh iya. Itu malam. Mau ke Gupakan Menjangan. Mau ke Gupakan Oh iya, betul. Situ seperti asap ngegumpal tuh Mbak. Iya, bentuk asap, tapi gumpalannya nih padat. Biasanya yang kita tahu tuh asap kan kayak menyebar terus transparan gitu. Iya, Ini betul. enggak, kayak kapas gitu, jadinya kayak kapas dan dia ngegumpel-gumpel gitu. Oh. Dan itu melayangnya dia gerak Kak. Geraknya tuh kayak brek atau dia Semut ya kayak gitu. Oh, sampai akhirnya dia ke arah Semak-semak. semak-semak yang sebelah kanan itu tuh. Oke. Itu kejadian yang kesekian lah kali tuh ya. Dan nih gue pengen yang ini Mbak, ketika sampai di Gupakan Menjangan ya. Ketika sampai di Gupakan Menjangan itu udah jam 9 malam. Dan di situ Mbak Milda tuh muntah-muntah. Nah, biasanya teman-teman semua kalau muntah-muntah itu otomatis yang keluar dari mulut kita adalah sisa makanan nih Mbak. Betul. Makanan kita konsumsi sekitar berapa jam sebelumnya kan, sesudahnya gitu. Dan ternyata seperti air Mbak. Iya. Hanya air aja gitu. Muntahannya air aja, nggak ada yang lain selain itu. Oke. Dan ketika mau balik lagi nih, itu di kan untuk teman-teman semua yang pernah naik Gunung Lawu ya, lewat Candi Cetok kan di Gupakan Menjangan, ketika ambil kiri kan ada pohon-pohon tuh Mbak ya. Ya, Nah di sini Mbak Milda ternyata bukan melihat ya, ada yang ngintip. ada yang ngintip. Sosoknya seperti yang ikan pari. Iya, mukanya mirip banget ikan pari. Matanya kan kayak ikan pari gitu tuh. Kirain tuh pocong gitu kan. Tapi kok pas Oh soalnya begini Mbak ya? Iya. Oke. Tapi pas dilihat, oh enggak, ini kepalanya bentuknya segitiga gitu. Mata atau ini detail nggak Mbak kira-kira? Gelap aja gitu kayak Gelap. siluet hitam. Berarti yang kelihatan banget tuh Jubahnya. jubahnya yang ikan Putih. pari itu ya? Iya. Setengah badan berarti Mbak, kan soalnya ngintip? Iya, betul, Oke. betul. Ya gue bisa ngebayangin sih. Oke, ini kejadian yang sekian kalinya. Akhirnya ketika Mbak Milda ketika sampai di pos 4 atau pos 5 itu ada pendaki yang nanya nih. Ngelihat 3 cewek pendaki pakaiannya warna putih. Warna putih, cewek tiga-tiganya. Itu yang nanya seperti itu hanya pendaki yang itu aja atau ketika pas naik itu ada yang nanya terus tuh Mbak? Pas naik kan ada beberapa tim pendaki turun. Turun, oke, iya. Mereka ini kan beberapa tim yang dari daerah berbeda. Itu nanyain. Ya, tim yang lain nanyain. Kita naik, mereka turun, nanyain, ada nggak? Oh nggak lihat, nggak ketemu. Nanti tim lain lagi, ada lagi nih yang nanyain lagi. Terus seperti itu sampai ketiga kali baru deh nanya, emang kenapa ya Mas? Iya soalnya nih yang belakang pada nanyain juga katanya gitu. Oke, ternyata nggak cuma pendaki yang baru sampai itu aja Mbak ya. Ternyata berarti 3-4 rombongan itu menanyakan hal yang sama. Nanyain hal yang sama. Oke, nanti dijawab di akhir cerita. Nah, oke, sampai akhirnya ketemu paginya nih Mbak ya, ke arah Dumi lah, berarti Puncak Lawu, melewati Pasar Dieng. Nah, ini Pasar Dieng nih. Ini mungkin kalau gue bilang Pasar Dieng ini ikon kali Mbak ya. Iya. Ikon dari Lawu via Candi Cetok mungkin, gitu kan? Karena ketika kita ngerasain atau masuk Pasar Dieng, itu nggak tahu kenapa mindset kita ini udah Iya. hal-hal Sugestinya udah betul sugestinya. Dan sugestinya udah horor. ke Pasar Dieng kan seperti mungkin kalau teman-teman semua pernah ke Argopuro seperti ke Puncak Rinjani gitu. Jadi ada batu terus nerapi layaknya sebuah gerbang gitu kan. Dan di sini sudah tumbuh pohon cantigi sekitar sedada-dada. Dan ketika saat itu Mbak Milda seperti melihat terfokus ke pohon satu cantigi itu. Dan lama kelamaan bayangan itu seperti Pendaki muncul kayak hologram. Gitu. Iya betul, kayak hologram. Dia tuh gimana tuh, maksudnya dia kelihatan air matanya sedih atau seperti dilihat dari raut muka wajahnya aja? Ekspresi wajah aja. Ekspresi wajah aja. Dia terdiam terpaku di situ. Enggak seperti narik atau enggak? Enggak, diam aja gitu ngeliatin aja. Dan hawanya nyampe gitu Mang, sedih. Oh iya. Seperti minta tolong gitu kali ya. Iya. Dan saat itu gue nggak kepikiran karena nggak pernah ngalamin juga kan. Saat itu harusnya gue bisa doain dia sih. Tapi ketika gue sudah tahu nih, oh iya, udah doainnya ya setelah gitu. Iya setelahnya. Oke, ya mungkin itu adalah seperti pendaki yang hilang mungkin Mbak ya, atau mungkin juga jin yang berkamuflase gitu kan. Ya entah itu apapun,
kita doakan aja Mbak ya Doain. oleh penghuni setempat Mbak. Betul, doain Sampai akhirnya tibalah di puncak Lawu dengan selamat, akhirnya turun lagi dan ketemu di pos Gubakan Panjang itu udah hujan deras. hujan deras. Karena nggak ngambil resiko gitu kan, Iya. akhirnya bermalam lagi. Berarti itu 4 hari 3 malam dong Mbak? Benar. Puas banget ya. Soalnya rencana tuh 3 hari. Iya, kalau 3 hari 2 malam kan biasanya kan kita bermalam pos 3 gitu kan. Terus Gubakan Menjangan atau langsung ke Gubakan Menjangan 2 malam gitu kan. Ternyata sini 4 hari 3 malam. Itu benar-benar dapat banget gitu feel-nya naik gunung tuh dapat banget. Oke, ini di malam terakhir berarti Mbak ya. Iya, Di sini Mbak Milda dimimpikan orang petapa. pertapa. Lokasinya yang Mbak Milda lihat, orang petapanya seperti background-nya itu Gubakan Menjangan atau enggak tuh Mbak? Kalau background sih kebayangnya tuh pohon-pohon tinggi. Jadi dia kayak di tengah hutan. Gitu. Tapi ya namanya pertapa, gua nggak tahu tuh Mang, dia masih hidup atau merogoh sukmo gitu Oh, atau iya, gimana, iya. atau dia memang sosoknya aja gitu. Tapi badannya udah nggak ada. Menyerupai Gua lah nggak Mbak tahu ya. sih. Dia tuh tadi disebut nama Milda, tadi dicerita ya, nama apa? Seperti Ki Joko Bodo kayak gitu. Iya, rambutnya gelombang panjang, tapi Rambutnya cowok. gelombang panjang, telanjang dada, Panjang dada, pakai celana silat. celana, tapi dia begini. Iya, warna celananya sama banget kayak Hitam. hoodie lu tuh. Oh, ijo army. Iya, Oh iya, iya. Kayak gitu. Tadi Mbak Milda bilang kan kayak kuda kan. Oke, nah setelah itu Mbak Milda nanya itu yang sosok seperti segitiga, kepala segitiga itu siapa? Dan ternyata menjawab bahwa itu adalah Pengikutku dia bilang. pengikutku. Aduh gue merinding. Pengikutku dia bilang gitu. Dan di sini gue lupa, dan di sini juga ketika mimpi itu seperti Mbak Milda dilihatkan ini loh Gunung Lawu yang dulu di Gubakan Menjangin berarti Mbak ya. Iya, gue pengen menjangan. Berarti kalau tadi Mbak Milda ada padang-padang bunga, Iya, lavender, ladang bunga. itu pasti indah banget sih, pasti. Indah. Dan gue juga bingung gitu. Ini hayalan gue atau bukan ya? Tapi kalaupun hayalan, ngapain gue ngehayal sampai ke situ gitu? Iya. Yang gue bingungin itu, Mang. Tapi posisi di mimpi itu beneran kayak di atas itu ada panggungan layaknya Gubakan Menjangan real saat ini nggak Mbak? Iya. Iya. Oh, bedanya bunga-bunganya aja banyak. Bunganya beda di bunganya. Oke, dan saat malam itu juga ada pendaki hipotermia Mbak ya? Iya. Ini teman-teman semua yang sering gue kasih ingatkan Mbak ya, bahwa ya naik gunung itu juga taruhannya nyawa gitu, nggak cuma semerta-merta foto gitu kan. Eksistensi. Betul, eksistensi semata gitu. Ini nyawa teman-teman semua. Dan untungnya ada yang membawa emergency blanket Pak ya. Dan penanganannya itu adalah pas lah, maksudnya penanganan pas itu tahu nih cara penanganannya. Sampai akhirnya sekitar pagi ya berarti ranger itu datang ya. Dan alhamdulillah pendaki itu terselamatkan nyawanya. Saat itu Mbak Milda langsung turun tuh dan menanyakan Ibu Barung ya? Iya, Ibu Warung. Ibu Warung ini nanya ke Mbak Milda ya? Nanya dia. Gimana kabar yang pendaki hipotermia? Iya. Secepat itu ya? Secepat Dalam itu. durasi sekian jam kan? Berarti Iya. nggak sampai sehari dong? Iya, enggak. Gitu kan? enggak Oke. nyampe. Berarti saat itu Mbak Milda nanya ke Ibu Warung itu ngeliat 3 cewek itu gak? Kalau Ibu Enggak. Warung sih enggak justru. Oh, Mbak Milda, gue baru ingat. Nyari info. Iya, nyari info sih gue. Biasanya kan kalau akun-akun Instagram pendaki kan up to date banget Up tuh. to date benar, up to date. Ketika banget. ada pendaki yang hilang, pendaki yang sakit, langsung tuh dia. Langsung. Paling pertama tuh, benar. Oke, itu aja teman-teman semua. Ya, cerita dari Mbak Milda ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Tentunya dari cerita Mbak Milda juga ada beberapa hikmah atau ada beberapa nilai yang harus kita ambil. Bahwa ya dimanapun kita berada, kita turut serta menghargai Mbak ya, kearifan lokal, adat istiadat. Dan juga cerita Mbak Milda juga bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Lawu, tapi enggak, justru kita harus melawan rasa takut itu Mbak ya. Iya. Hal gaib itu kan muncul ketika sugesti buruk Mbak ya, yang mungkin juga saat itu berhalu, kita juga nggak tahu Mbak ya kan. Nggak tahu, Tapi, wallahu alam. jadikanlah video ini sebagai memperkuat rasa keimanan aja Mbak ya. Betul. Petik apa yang bisa diambil. Oke, sebelum kita tutup nih Mbak, ada pesan nggak sih Mbak atau mengingatkan kepada teman-teman semua nih yang khususnya melakukan pendakian gunung? Jangan terpengaruh sama cerita-cerita horor gunung sih. Karena nggak semua yang kita naik gunung tuh mengalami hal mistis, nggak. Dan dimanapun tujuan kita berada, jangan lupa doa. Itu aja.
doa itu paling utama. Paling utama banget. Sama ya izin orang tua juga. Iya. Izin orang tua, doa dibekali dengan ilmu kepecintaan halaman, Pak. Oke, itu aja teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.